Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah horor yang dialami oleh seseorang yang biasa saya panggil dengan nama Pak Is ya. Pak Is ini memiliki hobi memancing, dan pada suatu hari beliau mengalami sebuah kejadian horor yang bukan untuk pertama kalinya, namun kejadian horor yang cukup membekas dalam ingatan dan tidak akan pernah mungkin bisa dilupakannya. Namun seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam cerita, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua Sobat Horor Klasik yang telah mendengarkan cerita-cerita saya di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Cerita ini terjadi pada tahun 1988 ya. Jadi pada waktu itu usia Pak Is ini kurang lebih masih di angka usia 30-an, dan beliau ini memang memiliki hobi memancing ya, memancing ikan. Dan memang sudah banyak tempat yang beliau kunjungi, baik itu di laut atau di dam atau di sungai. Nah, pada suatu ketika atas rekomendasi seorang temannya ya, Pak Is ini menemukan satu spot baru. Spot ini terletak di Kabupaten Kendal bagian atas ya, dan oleh temannya spot itu biasa disebut sebagai bendungan. Nah, akhirnya Pak Is ini tertarik dan mencoba untuk ikut dengan temannya memancing di spot tersebut. Nah, setelah sampai di sana, Pak Is baru tahu bahwa ternyata sebetulnya itu bukan sebuah bendungan ya, tapi sebuah pintu air ya, bisa dikatakan begitu. Cuman oleh warga sekitar, bahkan oleh penjaga pintu air itu sendiri yang bernama Pak Darman, memang beliau dan warga sekitar itu sudah terbiasa menyebut tempat tersebut dengan nama bendungan, seperti itu. Maka untuk menghormati warga sekitar dan penjaga pintu air itu sendiri, termasuk Pak Is yang memberikan cerita ini, saya akan menyebut tempat tersebut dengan nama bendungan juga. Nah, pada akhirnya Pak Is ini cukup keranjingan untuk mancing di spot tersebut ya, karena memang menurut Pak Is ternyata di sana itu banyak sekali ikan-ikan yang bisa beliau dapatkan dan dengan jenis yang cukup bermacam-macam. Terus terang saya juga tidak tahu ya jenisnya apa saja, karena saya sendiri kebetulan tidak memiliki hobi memancing dan tidak terlalu paham jenis-jenis ikan. Namun singkatnya, menurut Pak Is memang di spot tersebut cukup mudah untuk mendapatkan ikan, dan bahkan cukup banyak sekali jenis-jenis ikan yang berbeda-beda yang bisa beliau dapatkan. Nah, karena seringnya beliau memancing di tempat tersebut, akhirnya Pak Is ini cukup akrab dengan Pak Darman ya. Pak Darman ini yang tadi saya sebutkan, beliau ini bertugas menjaga pintu air tersebut. Sehingga tidak jarang ketika Pak Is ini memancing ke sana, beliau entah membawakan tembakau atau membawakan makanan untuk Pak Darman. Pak Darman ini menurut cerita Pak Is, usianya sudah lebih sepuh, sudah lebih tua dari Pak Is ya. Mungkin pada waktu itu, di tahun itu, usia Pak Darman ini ada di kisaran angka 50-an. Nah, sebetulnya menurut Pak Is ya, Pak Darman ini
sempat heran kepada Pak Is, karena memang menurut Pak Darman sangat sedikit orang yang bersedia untuk memancing di bendungan tersebut, mengingat lokasi dari bendungan tersebut itu yang pertama memang cukup jauh dari pemukiman, bahkan bisa dikatakan area tersebut itu masih dikepung hutan alami. Dan perjalanan sendiri dari kampung terakhir yang bisa ditemui untuk menuju ke bendungan tersebut itu hanya merupakan jalan pinggir sungai ya, jalan setapak, bisa dikatakan jalan setapak pinggir sungai yang di sisi satunya ini masih merupakan pohon-pohon besar yang merupakan bagian dari hutan alami tersebut. Memang kalau dirunut-runut, hutan ini memang masih merupakan rangkaian dari bukan gunung ya, tapi mungkin perbukitan ya, atau lereng gunung mungkin ya, yang memang di tahun itu tingkat kealamiannya ini masih sangat terjaga. Dan memang menurut Pak Darman juga tidak jarang masih ditemui banyaknya satwa-satwa liar di kawasan tersebut. Yang paling sering muncul, dan Pak Is sendiri juga sempat menyaksikan ketika memancing di siang hari, itu memang beliau sempat melihat burung elang Jawa ya, kalau saya tidak salah ingat itu. Dan Pak Is juga tidak salah mendeskripsikan itu yang beliau lihat menurut beliau merupakan burung elang Jawa seperti itu. Dan memang menurut Pak Is, beliau ini selama memancing di sana memang sangat jarang bertemu dengan pemancing lain, bahkan bisa dikatakan tidak pernah, kecuali ya beliau dengan teman-teman beliau sendiri ini yang merupakan kelompok memancingnya, yang biasanya juga tidak lebih dari 5 orang dalam satu rombongan seperti itu. Nah, singkat cerita, saking senangnya Pak Is ini memancing di spot tersebut, Pak Is ini pada akhirnya jadi sedikit dan karena beliau mungkin juga sudah merasa akrab ya dengan Pak Darman, akhirnya beliau ini tidak segan-segan untuk datang ke spot tersebut kapanpun beliau mau. Nah, hingga pada suatu malam Pak Is yang kebetulan sedang bengong ya di rumah ya, bahasa Pak Is pada waktu itu sedang bengong dan tidak ada kegiatan, beliau ini terfikir untuk berangkat memancing di bendungan. Nah, akhirnya beliau mempersiapkan peralatan memancingnya, dan kemudian beliau ini berusaha mendatangi teman-teman memancingnya satu demi satu. Sebetulnya belum terlalu larut ya pada waktu itu. Pak Is ini yang rumahnya berada di perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal ini, waktu itu keluar dari rumah ya masih kurang lebih jam 8 malam sebetulnya. Jam yang sebetulnya ya memang belum larut lah ya, apalagi untuk orang seusia Pak Is pada waktu itu. Nah, singkat cerita, ketika Pak Is ini mencari satu demi satu teman-temannya, ternyata mereka ini ada yang tidak di rumah dan ada yang tidak bisa untuk ikut kegiatan memancing Pak Is pada malam hari itu. Akhirnya singkat cerita, Pak Is ini memberanikan diri untuk berangkat sendiri ke bendungan dengan mengendarai sepeda motornya. Nah, sesuai dengan gambaran yang tadi sudah saya berikan ya tentunya sepanjang perjalanan setelah melewati kampung terakhir ini, Pak Is ini ya hanya seorang diri dengan sepeda motornya melewati pinggiran sungai di sisi kanannya, sementara di sisi kirinya ini merupakan pohon-pohon besar yang cukup pekat ya, karena memang masih alami. Suasana malam itu jelas sangat sepi sekali, dan sesekali terdengar suara-suara hewan liar dari dalam hutan. Namun ya dasarnya Pak Is memang sudah demi menuruti hobi ya, beliau cuek saja, terus saja berjalan hingga akhirnya beliau sampai di bendungan spot memancing kegemarannya itu. Nah, setelah sampai di bendungan, Pak Is ini agak heran karena sepeda motor Pak Darman yang biasa terparkir di
sebelah semacam mesin untuk menggerakkan pintu air ini kok tidak terlihat terparkir di situ di tempat biasanya. Namun pada akhirnya Pak Is tetap saja memutuskan memancing tanpa menggubris hal tersebut. Nah, ketika Pak Is sudah melempar umpan ke dalam aliran sungai, Pak Is ini tiba-tiba dikejutkan oleh suara dari belakangnya yang mengucapkan "Dewean Thomas" gitu, atau artinya "sendirian Thomas". Dan ketika Pak Is menoleh, ternyata itu merupakan sosok Pak Darman yang entah sejak kapan tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Ya, menurut Pak Is sendiri wajar ya, karena memang ketika kondisi pintu air dibuka memang suara air yang mengalir itu memang cukup kencang karena mirip dengan suara air terjun. Jadi dalam logika Pak Is pada malam itu cukup wajar kalau Pak Darman tiba-tiba datang tanpa suaranya terdengar oleh Pak Is. Dan Pak Is ya hanya bisa menjawab dengan sopan pada Pak Darman, "Nggih Pak, kula piyambakan," atau "Ya Pak, saya sendiri." Dan kemudian Pak Is ini sedikit berbasa-basi kepada Pak Darman, kok sepeda motornya kok tidak terlihat di mana gitu. Tapi Pak Darman ini hanya tersenyum kecil sambil melihat memandang Pak Is saja. Dan kemudian beliau ini berdiri dengan lengan yang bersandar ke semacam besi ya, besi pagar seperti itu. Dan jarak Pak Darman berdiri dengan Pak Is duduk sambil memancing ini kurang lebih hanya sekitar 5 atau 6 meter saja. Dan Pak Darman ini masih bisa tertangkap oleh pandangan mata Pak Is meskipun Pak Darman ini berdiri di sisi yang sedikit gelap. Nah, singkat cerita, dalam proses Pak Is memancing ini, Pak Is ini entah kenapa kok merasa bahwa suasana malam hari itu lain. Dan beliau juga merasa bahwa Pak Darman ini bersikap tidak seperti biasanya, begitu. Bahkan ketika Pak Is sendiri tiba-tiba teringat bahwa dia sudah menyiapkan tembakau di dalam tasnya untuk diserahkan pada Pak Darman pun, ketika tembakau tersebut diserahkan, ekspresi atau sikap dari Pak Darman ini juga terlihat biasa-biasa saja, tidak seantusias seperti biasanya. Dan yang Pak Is benar-benar heran, Pak Darman pada malam hari itu betul-betul tidak merokok satu batang pun. Dan itu betul-betul menurut Pak Is ya, itu di luar kebiasaan Pak Darman yang selama ini beliau kenal. Nah, ketika Pak Is ini masih sibuk dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba Pak Is ini dikejutkan oleh satu sorot lampu motor yang terlihat dari kejauhan. Nah, waktu itu Pak Is sempat bertanya kepada Pak Darman, "Siapa itu Pak kira-kira yang datang malam-malam begini?" Namun Pak Darman ini hanya diam saja. Dan ketika motor itu semakin mendekat, barulah Pak Is tahu bahwa motor yang mendekat itu merupakan motor yang sehari-hari digunakan oleh Pak Darman. Kebetulan motor Pak Darman ini merupakan motor 2 tak ya, 2 tak zaman dulu. Pak Is sudah agak lupa apakah itu Suzuki A100 atau Yamaha RX100 ya. Itu Pak Is sudah agak lupa, tapi yang jelas itu motor 2 tak yang memiliki suara yang cukup khas. Nah, akhirnya Pak Is ini ya agak bingung karena dengan posisi duduk Pak Is ya, Pak Darman ini berada di sebelah kirinya, sementara arah motor datang ini ya satu-satunya memang dari arah kanan Pak Is. Dan pada saat itu pandangan Pak Is tertuju hanya
ke arah kanan atau arah datangnya motor tersebut. Nah, ternyata betul yang datang itu merupakan motor Pak Is yang dikendarai seorang anak muda. Segera saja Pak Is mengenali siapa anak muda tersebut. Itu merupakan Mas Ali ya, anak dari Pak Darman. Ya, sontak Pak Is ya berbahasa basi, "Loh Mas, skondi awakmu? Loh Mas, dari mana kamu kok bawa motornya Bapak?" Seperti itu. Nah, Mas Ali ini pada waktu itu terlihat mengenakan peci, celana panjang yang dirangkap dengan sarung, dan memakai baju koko seperti orang yang baru pulang pengajian. Nah, waktu itu Mas Ali ya segera turun menyambut Pak Is dan duduk di sebelah Pak Is sambil menjawab bahwa Mas Ali ini dari rumah. Dan kemudian Pak Is mengatakan, "Oh, pantas kok motor Bapak tidak ada. Saya pikir tadi Bapak kesini naik apa," gitu kan. Nah, waktu itu wajah Mas Ali sangat terkejut mendengar Pak Is berkata begitu dan bertanya maksudnya Pak Is itu apa. Dan Pak Is menjelaskan bahwa ketika datang, yaitu Bapak tadi menemani saya berdiri di situ, di titik itu. Namun Pak Is terkejut karena ketika beliau menoleh ke kiri, ternyata sosok Pak Darman ini sudah tidak ada. Dan kemudian setelah menunggu beberapa saat, Mas Ali ini menjelaskan bahwa dia baru saja selesai melakukan pengajian di rumah untuk mendoakan Pak Darman yang baru saja meninggal 2 hari yang lalu. Nah, di situ giliran Pak Is yang terkejut. Berarti selama Pak Is memancing tadi, sosok Pak Darman yang menemani Pak Is memancing ini ternyata bukanlah sosok Pak Darman yang asli. Nah, waktu itu Pak Is jujur sempat merinding ya, karena meskipun beliau bukan yang pertama kali bertemu dengan hal-hal yang bisa dikatakan mistis atau gaib selama perjalanan hobi memancingnya ini, namun Pak Is mengakui bahwa pengalaman pada malam hari itu di bendungan ketika beliau memancing ditemani oleh Pak Darman yang merupakan seorang penjaga pintu air, di mana beliau duduk di situ untuk melakukan hobi memancingnya itu, beliau ditemani oleh sosok dalam tanda kutip Pak Darman yang sebetulnya sudah meninggal 2 hari yang lalu. Nah, jadi menurut Pak Is, dari seluruh pengalaman mistis yang pernah dialaminya, pengalaman memancing ditemani oleh penjaga pintu air yang bernama Pak Darman ini merupakan kisah yang tidak akan mungkin bisa dilupakannya. Dan pada saat itu Pak Is segera saja mengucapkan bela sungkawa kepada Mas Ali dan memohon maaf karena beliau tidak tahu bahwa ternyata Pak Darman sudah meninggal. Nah, itu tadi ya Sobat Horor Klasik, wallahu alam apa yang dialami oleh Pak Is. Namun memang sudah sering ya kita mendengar cerita-cerita bahwa ada beberapa penampakan dari seseorang yang memang terbiasa beraktivitas atau biasa terlihat di suatu tempat. Ya, bisa dikatakan misalnya hantu apa itu ya, yang dulu saya pernah dengar seorang penjaga malam yang ketika beliau tewas dalam satu kejadian perampokan, dan ternyata penampakan dari beliau ini sering terlihat mondar-mandir di perusahaan tempatnya biasa berjaga. Ya, hal-hal semacam itu. Saya yakin Sobat Horor Klasik pasti juga pernah mendengar cerita semacam itu. Ya, sekali lagi, wallahu alam, hanya Tuhan Yang Maha Esa yang tahu rahasia dan maksud dari kejadian itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah bersedia mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.